Yo, salam Passive Income. Oke, di podcast kali ini saya ingin mengomentari berita yang minggu kemarin keluar yang membuat sedikit heboh, yang membuat kita bertanya-tanya apakah akan membuat saham-saham di minggu depan ini akan turun ya, yaitu mengenai kabar bahwa BP Jam Sostek akan melakukan cut loss saham atas rekomendasi dari BPK. Nah, sekarang pertanyaannya kita para investor retail kira-kira mau ikut cut loss atau tidak gitu ya. Nah, sebelum kita mengomentari berita tersebut, saya ingin menginformasikan lagi ya bahwa hari ini tanggal 27 Juni 2021 di website saya perwita.com telah merilis artikel baru ya. Jadi saya tadi nulis blog dan sudah saya rilis di website saya. Silahkan teman-teman akses tuh. Website saya adalah perwita.com, perwita.com ya. Di situ saya nulis blog, saya nulis artikel. Jadi bagi teman-teman yang sudah bosan dengerin podcast atau nonton YouTube ya, teman-teman bisa baca artikel saya ya. Dan juga teman-teman silahkan follow Instagram saya ROC Perwita. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan ya silahkan DM saya, nanti dengan senang hati saya akan jawab. Biasanya saya jawabnya di episode selanjutnya seperti itu. Oke, jadi balik lagi nih ke BP Jam Sostek yang akan melakukan cut loss saham. Jadi kalau saya baca koran kontan tanggal 25 Juni 2021 ya, tepatnya hari Jumat kemarin, di koran ini mengatakan seperti ini. Ya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK meminta BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek melakukan cut loss di sejumlah saham. BPK meminta BP Jam Sostek terutama melepas saham yang tidak ditransaksikan. Antara lain, yang pertama adalah Salim Infomas Pratama atau saham dengan kode emiten SIM, SIMP. Kemudian Krakatau Steel atau KRAS. Kemudian Garuda Indonesia atau GIAA. Ada Astra Agro Lestari atau AALI. Kemudian London Sumatera Indonesia atau LSIP. Dan yang terakhir Indo Tambang Raya Megah atau saham dengan kode emiten ITMG. Nah, jadi ada 6 saham nih yang perlu kita soroti. Apakah nanti kira-kira minggu depan, mulai tanggal 28 Juni besok, 6 saham ini akan turun atau tidak gara-gara berita yang kemarin baru keluar ya. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Nah, di sini pertanyaannya. Cuman sebelum saya menjawab nih kira-kira apa yang akan kita lakukan, saya ingin mengomentari atau mengkritisi dari berita ini ya. Yang pertama adalah masalah laporan keuangan dari BP Jam Sostek. Jadi sejak berita ini muncul banyak pertanyaan masuk ke saya mulai cari-cari nih gimana sih portfolio dari BP Jam Sostek itu sendiri gitu. Ternyata nggak ada gitu. Saya masuk ke websitenya BP Jam Sostek, ternyata tidak ada detailnya. Ada sih laporan keuangan, tapi secara gelondongannya saja gitu. Cuman detailnya berapa komposisi saham, kemudian sahamnya apa saja itu nggak ada. Dan anehnya yang saya nggak ngerti ya, mungkin teman-teman kalau ngerti silahkan DM saya atau silahkan tulis komentar di kolom komentar di YouTube ini ya mengenai apa sih maksud dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh BP Jam Sostek ini. Karena seperti ini, ketika saya masuk ke websitenya, kemudian saya download laporan keuangannya ya, di situ laporan keuangannya itu dibagi menjadi dua gitu. Yaitu laporan keuangan dana program Jam Sostek itu sendiri, yaitu JKK, JKM, JHT, dan JP. Kemudian yang kedua, laporan keuangan konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan. Nah, saya nggak tahu kenapa harus dipisah gitu ya, apakah fungsinya beda atau gimana, nggak tahu. Dan yang ada detailnya ya, yaitu laporan tahunan. Jadi kan ada laporan keuangan, kemudian ada laporan tahunan. Sayangnya yang ada laporan tahunannya itu hanyalah laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan, yang dimana kelolaannya ini sedikit gitu. Hanya sekitar 15 triliun. Padahal kalau dua laporan keuangan ini digabung ya, itu total kelolaan investasinya itu mencapai 480 triliun gitu.
Ya cuman ya balik lagi ya, sayangnya laporan tahunannya yang ada itu adalah BPJS Ketenagakerjaan yang hanya sekitar 15 triliun, dan kalau saya lihat di laporan tahunannya tersebut ya akhirnya komposisi sahamnya hanya sedikit gitu. Ya jadi dari sekitar 15 triliun tersebut itu sekitar sekitar 15%, kalau nggak salah ya, sekitar 15% itu ditempatkan di saham. Nah, sahamnya ada banyak nih. Cuman penempatannya ya akhirnya cuman sekitar miliaran gitu. Misalkan 30 miliar, 40 miliar, 50 miliar dan sebagainya. Dimana kalau misalkan itu dijual semuanya pun itu nggak begitu ngefek gitu. Nggak begitu terasa. Nah, tapi sekali lagi itu adalah BPJS Ketenagakerjaan, padahal yang terbesar itu adalah JHT ya. Jadi tadi ya ada dua laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan, yang kedua laporan keuangan dana program Jam Sostek. Nah, dana program Jam Sostek ini ada 4, JKK atau Jaminan Kecelakaan Kerja, JKM atau Jaminan Kematian, JHT atau Jaminan Hari Tua, dan JP, Jaminan Pensiun. Ya, terbesar itu JHT. JHT sendiri mencapai kurang lebih sekitar 340 triliun dana kelola investasinya. Nah, jadi bayangkan ya kalau misalkan JHT-nya saja ya, JHT-nya saja yang dana kelola investasinya 340 triliun. Itu kalau misalkan 10% masuk ke saham, itu artinya ada 34 triliun. Nah, ini yang baru besar gitu. Ini yang nanti bisa mempengaruhi market, apakah nanti akan diguyur sehingga harganya turun atau tidak. Nah ini, dan ini nggak ada laporan keuangannya, nggak ada gitu. Ya, jadi bayangkan ya, misalkan 10% dari 340 triliun ya 34 triliun. Padahal transaksi harian bursa kita itu per hari itu paling antara 10 sampai 20 triliun ya. Jadi kalau rame 20 triliun, kalau sepi ya kira-kira 10 triliunan. Ya kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan saham yang dikelompokkan dalam JHT ini semua dijual, ya sudah, itu nanti akan mengguyur market dan membuat harga sahamnya turun kan gitu. Ya itu baru JHT, belum yang lain gitu. Ya, dan sayangnya saya tidak menemukan. Mungkin teman-teman ada yang tahu, silahkan kirim linknya ke saya gitu ya. Jadi saya nanti bisa buka dan saya pengen lihat nih kira-kira berapa komposisi dari ke 6 saham tersebut di dalam portofolionya. Cuman kalau kita bicara mengenai keseluruhan di mana penempatan saham itu hanya sekitar 15% atau 10%, itu sebenarnya masih aman sih ya, masih aman untuk secara keseluruhan karena memang sekitar 65 sampai 70% itu ditempatkan di obligasi pemerintah. Ya, jadi aman ya, aman. Jadi buat kita para para member dari BPJS tenang saja gitu ya, tenang saja, insya Allah dana kita aman. Ya, cuman problemnya kan nanti guyur di market, harga sahamnya akan turun atau tidak kan gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama mengenai laporan keuangannya. Jadi saya harapkan nih laporan keuangannya mungkin bisa disatukan saja gitu ya. Jadi nggak dibagi dua. Jadi supaya kita tahu nih kira-kira komposisi totalnya berapa ya, karena kita sendiri kan juga termasuk bagian dari stakeholder BPJS itu sendiri kan ya, sudah sewajarnya sih kita pengen tahu gitu dana yang kita berikan atau kita iurankan setiap bulan itu ditaruh di mana saja gitu. Ya, oke, itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua mengenai beritanya. Ya, mengenai beritanya. Jadi gini, kan kita pasti tahu ya para pemegang, para istilahnya para manajer investasi yang mungkin masuk di timnya dari BPJS Ketenagakerjaan ini pasti kan juga tahu ya bahwa harga saham dalam jangka pendek itu selalu dipengaruhi oleh sentimen. Ya, jadi bisa sentimen macam-macam ya, ada berita negatif, ada emosi dan lain-lain ya. Jadi hal-hal yang kadang itu tidak rasional gitu. Tapi intinya dalam jangka pendek itu selalu dipengaruhi oleh sentimen. Jadi kalau ada berita negatif keluar, entah sebagus apapun perusahaan itu, harga sahamnya pasti akan turun gitu.
Dalam jangka pendek pasti akan turun, walaupun nanti dalam jangka panjang itu akan kembali naik sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Tapi dalam jangka pendek pasti sentimen dulu yang mempengaruhi. Kalau sentimennya negatif, bikin harga sahamnya turun. Kalau sentimennya positif, bikin harga sahamnya naik gitu. Nah, jadi sewajarnya sih ketika misalkan seperti BP Jam Sostek ini akan melakukan eksekusi gitu. Ya kalau bisa jangan sampai publik ini tahu gitu ya. Ya karena kalau tahu ya nanti repot sendiri nanti. Nanti ketika akan eksekusi ya harga sahamnya sudah bergerak duluan. Ya akhirnya ya apa namanya? Ya akan membuat kerugian juga gitu. Ya, bahkan sebelum dieksekusi saja dengan kita melihat berita seperti ini kita jadi takut gitu kan, apakah saham misalkan saya punya ITMG nih misalkan, ini jangan-jangan besok ITMG turun lagi, apa aku harus jual dulu ya. Nah, akan membuat pikiran-pikiran seperti itu masuk gitu. Ya yang nanti akan membuat rasionalitas kita jadi hilang. Ya gara-gara ada berita negatif ini gitu. Ya jadi sebaiknya sih berita-berita seperti akan cut loss dan sebagainya ini ya jangan sampai keluar ke publik gitu. Saya juga nggak tahu sih kok bisa ya apa para jurnalis ini tahu informasinya dan cepat gitu. Dan ketika ada hal yang sedikit sentimental seperti ini langsung booming, langsung gede gitu ya. Dan ini yang bisa menggerakkan market gitu nantinya kan. Nah ini saya nggak tahu nih apakah dari BPK-nya yang ketika membuat surat rekomendasi itu kecolongan akhirnya bisa muncul ke publik atau memang sengaja dikeluarkan, saya juga tidak tahu gitu ya. Tapi intinya ya kalau bisa ini jangan sampai keluar ke publik gitu ya. Jadi mainnya smooth gitu. Ya mainnya smooth sehingga tidak akan mempengaruhi pergerakan harga yang signifikan gitu. Itu harapannya ya, harapannya seperti itu ya. Cuman kalau sudah dipublikasikan seperti ini ya sudah ini pastinya akan menjadi berita negatif atau sentimen negatif ya. Jadi ya itu tadi ya. Jadi mengenai berita-berita seperti akan cut loss saham terutama untuk instansi-instansi besar seperti ini ya lebih baik sih jangan sampai keluar ke publik gitu. Ya lebih baik seperti itu. Nah, oke, itu apa namanya komentar saya. Nah, selanjutnya bagaimana nih kita para investor retail yang mungkin kita sudah punya sahamnya atau mungkin yang belum punya sahamnya akan bereaksi. Ya, mungkin kita yang punya sahamnya apakah akan ikut cut loss, akan ikut cut loss atau tidak gitu. Ya, memang beda sudut pandang, pasti beda cara eksekusi ya. Jadi teman-teman ketika teman-teman adalah seorang trader yang artinya Anda harus mengikuti sentimen, pasti cara eksekusinya berbeda jika teman-teman menjadi seorang investor jangka panjang ya, dimana biasanya kalau investor jangka panjang ini dia sedikit lebih cuek terhadap pergerakan atau volatilitas harga saham jangka pendeknya gitu ya. Jadi balik lagi nih, apakah Anda sedang trading atau investing? Kalau misalkan Anda trading, ya nggak perlu harus lihat beritanya, tapi lihat chart Anda gitu. Apakah sudah saatnya akan cut loss atau akan take profit atau akan melakukan aksi jual atau beli? Itu harus disiplin ya. Jadi kalau kita bicara trading kan pasti sebelum eksekusi kita ada rencana beli di harga sekian, jual di harga sekian. Ya. Beli 1.000 misalkan contohnya, beli 1.000, beli stop loss di harga 900, target take profit di harga 1.200 misalkan seperti itu. Ya itu kita lakukan disiplin saja gitu ya. Jadi selama pergerakan harga sahamnya belum menyentuh target kita ya sudah, kita nggak perlu langsung melakukan penjualan atau cut loss hanya gara-gara berita yang muncul gitu. Ya jadi tetap fokus di chart kita. Ya, nggak perlu pedulikan dengan berita seperti ini. Ya selama harganya belum nyentuh di target kita ya nggak usah melakukan penjualan gitu. Misalkan seperti itu ya. Nah itu bagi kita yang trading. Bagi kita yang investing ya sama juga gitu.
Ya selama misalkan kita sudah pegang sahamnya, harga sahamnya masih kategori under value, karena yang namanya investing kan kita harus tahu harga wajarnya dan kita belinya di bawah harga wajarnya, habis itu ya sudah tinggalkan kan gitu ya. Ya sudah kita lakukan rutinitas yang lain. Artinya kita tinggalkan saja market gitu kan. Nah, ya sama seperti itu gitu. Kalau misalkan nggak ada pergerakan yang signifikan, belum saatnya jual, ya sudah nggak perlu jual saja gitu. Ya, jadi menurut saya tetap berita tidak dijadikan patokan untuk eksekusi. Ya, tapi balik lagi di bagaimana plan awal kita dalam eksekusi, itu saja sih ya. Nah, kalau misalkan kita bicara mengenai prospek dari ke-6 saham ini ya. Mungkin pandangan saya sendiri, kalau saya sendiri saya cenderung lebih ke investasi ya, artinya time horizonnya panjang. Jadi saya tidak bicara mengenai pergerakan harga saham dalam mingguan ataupun bulanan, tapi saya biasanya lebih ke proyeksi sampai akhir tahun ya. Jadi kalau AALI laporan kuartal 1 masih belum bagus ya dibandingkan tahun 2020 kemarin ya, dan harga CPO sekarang juga sedang turun. Sebenarnya walaupun harga CPO sekarang turun, tetapi dibandingkan dengan tahun 2020 kemarin itu sebenarnya masih naik. Ya, masih naik. Jadi secara jangka pendek kemungkinan AALI ya tetap turun dulu gitu ya. Karena salah satunya ada sentimen negatif ini. Nah, cuman dalam jangka panjangnya, kalau misalkan di kuartal 2 nanti AALI tidak bisa membuka pembalikan kinerja, ya menurut saya ini juga kurang bagus gitu ya. Karena AALI kemarin tahun 2020 kinerjanya sudah naik signifikan nih. Nah, apakah di tahun 2021 ini bisa lebih naik lagi atau tidak gitu. Sama sebenarnya juga LSIP dan SIM. LSIP dan SIM sayangnya kuartal 1 2021 belum mengeluarkan laporan keuangan, jadi masih buta kita ya, masih nggak tahu nih kira-kira kinerjanya di kuartal 1 ini ada perbaikan atau tidak. Ya, jadi masih belum tahu untuk LSIP dan SIM. Nah, tetapi kalau kita lihat harga sekarang AALI, LSIP maupun SIM itu masih kategori murah ya, masih kategori under value menurut saya. Ya, jadi 3 saham ini menurut saya masih under value. Kemudian untuk GIAA karena kita lihat beritanya banyak sekali negatifnya gitu ya. Jadi saya sendiri juga nggak berani kalau misalkan saya nggak berani untuk memproyeksikan kira-kira GIA akan seperti apa sampai akhir tahun ini. Crash perusahaannya di kuartal 1 2021 masih turun untuk kinerjanya ya. Jadi harapannya sih, saya tidak tahu historisnya, cuman secara sepintas masih turun. Jadi menurut saya masih belum bagus ya, belum bagus. Cuman kita lihat nanti kira-kira kuartal kedua 2021 ini apakah ada kenaikan kinerja atau tidak. Jadi dari 6 saham ini satu-satunya yang baru kelihatan bahwa kinerjanya berbalik arah itu adalah ITMG ya. Karena laba bersihnya naik signifikan. Jadi ITMG ini pendapatannya turun, tetapi laba brutonya tetap naik. Nah, kenapa seperti itu? Karena ya harga batu baranya lagi naik gitu. Jadi walaupun volume penjualannya turun, tapi karena harga batu bara naik, marginnya besar, maka laba brutonya besar. Sehingga laba bersihnya naik signifikan. Nah, berarti untuk kuartal 1 2021 ini sudah bisa membuka laba bersih yang cukup signifikan, maka potensi sampai akhir tahun untuk membuka kinerja yang cemerlang itu terbuka lebar. Nah, itulah mengapa untuk ITMG saya optimis sampai akhir tahun nanti harga sahamnya tetap akan naik. Ya, tetap akan naik ya. Di podcast sebelumnya kita sudah bahas mengenai saham batu bara yang akan cemerlang, kira-kira seperti itu ya, yang akan membara ya, walaupun ternyata sampai podcast ini dibikin tanggal 27 Juni 2021 harga saham batu bara ini masih belum kemana-mana, tapi secara kinerja ini sudah menunjukkan nih ya, menurut saya sudah menunjukkan. Jadi triwulan 1 ini trigger awal
ada kenaikan, tinggal nanti bisa dilanjutkan nggak sampai akhir tahun. Ya karena sekali lagi ya, pengalaman saya selalu mengatakan demikian, bahwa ketika terjadi pembalikan kinerja ditambah dengan sentimen positif yang masuk, maka harga sahamnya itu akan rally. Nah, kita bisa masuk nih, kita bisa ancang-ancang, karena biasanya dua hal ini ketemu nggak berbarengan, biasanya satu-satu dulu. Misalkan sentimennya muncul dulu, baru kinerjanya menyusul, atau kadang kinerja dulu yang naik, sentimennya baru masuk. Nah, kita ancang-ancang di situ. Salah satunya kalau menurut saya ya saya masih menjagokan batu bara karena sentimennya sudah ada nih. Harga batu bara yang terus naik. Nah, tinggal kinerja perusahaan ini nanti yang akan menyusul. Kalau memang bisa sampai akhir tahun mengalami lompatan kinerja, ya harga sahamnya akan rally gitu. Ya, nah. Oke, mungkin itu ya sekilas mengenai BP Jam Sostek yang akan melakukan cut loss saham dari 6 saham ini ya. Jadi itu pandangan saya, sekali lagi itu pandangan saya sendiri, tidak ada rekomendasi beli atau jual. Ya silahkan teman-teman tentukan sendiri. Ya, terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Kalau ada pertanyaan boleh DM ke Instagram saya di IG Erose Perwita, atau kalau teman-teman yang nonton YouTube silahkan tulis di komentar di video YouTube ini. Ya, terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir dan salam Passive Income.